Halo para pendengar horor semua, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Peristiwa Pohon Jambu. Dan kisah ini saya dapatkan dari situs cerpenmu.com yang ditulis oleh Rifdatur Rusdah. Saya ucapkan terima kasih kepada cerpenmu.com dan tentunya penulis yang telah mengizinkan saya untuk membagikan kisah ini, sehingga saya bisa menceritakan kembali kepada para pendengar horor semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Peristiwa aneh menimpa aku ketika aku tak sengaja mengingat 3 kejadian di masa depan. Ya, di masa depan. Dulu saat usiaku 9 tahun, tepat di hari ke-20 di bulan Ramadan, aku terjatuh dari ketinggian yang membuatku tak sadarkan diri dan hilang ingatan sementara. Bukan jatuh dari pesawat atau gedung tinggi, tetapi dari pohon jambu yang tak lebih dari 7 meter tingginya. Saat ingatanku pulih kembali dalam jangka 3 hari, aku mengingat 3 peristiwa yang tidak pernah kualami sama sekali. Justru peristiwa dalam ingatan itu terjadi ketika aku sudah berusia 20 tahun kemudian. Biar ku ceritakan. Sore hari menjelang 1 jam menuju waktu berbuka, aku dan temanku naik ke sebuah pohon cerma yang kebetulan sedang berbuah lebat. Kalau usiaku saat itu, aku memang hobi memanjat pohon. Bahkan tak jarang di hari biasa, bukan bulan Ramadan pun, aku membawa jajananku ke atas pohon dan memakannya di atas sana. Karena sudah semakin sore, orang tuaku menyuruhku untuk turun. Namun tak aku hiraukan. Sementara temanku sudah turun dan pulang. Gemas dan khawatir karena aku belum juga turun. Aku sampai diingatkan oleh kakek buyutku. Oh ya, omong-omong, pria tua bangka itu seorang kiai setengah dukun. Atau dukun berkedok kiai? Tidak tahu. Intinya dia menyuruhku turun, namun dari ucapannya terdengar seperti menyumpahiku. Turun sia, cilaka siaku sanekala. Labuh, modar engke. Turun haburu, turun kau. Celaka gara-gara senja loh. Jatuh nanti mati, cepat turun. Kakek buyutku itu berteriak di balik pintu rumah reotnya. Kali ini aku mendengar dan memutuskan untuk turun dari pohon cermai tersebut. Hanya saja aku tak pulang ke rumah, tetapi kembali naik ke atas pohon yang berbeda. Ke sebuah pohon jambu yang tumbuh di bagian ujung bawah kuburan nenek buyutku, istrinya si kakek dukun tadi. Kebetulan sepupu laki-lakiku sedang di atas pohon juga. Jadi bisa dikatakan anak-anak lain juga suka sekali memanjat pohon. Ya, aku ingat saat aku menaiki pohon jambu itu, aku membawa sebuah mainan dari lilin berwarna merah yang kubentuk bulat seperti buah apel. Kemudian aku pamerkan mainan itu ke sepupu laki-lakiku yang sudah berada di atas lebih lama tengah bermain dengan ponsel Nokia kuno dengan earphone menyumbat telinganya. Seperti yang bisa ditebak, dia tak mendengarku. Lantas tanpa bak bebu lagi, aku langsung memanjat pohon itu, otomatis menginjak kuburan bagian bawah almarhum buyutku. Saat di atas, beberapa menit aku menikmati keberadaanku, melihat pemandangan dari atas, merasakan angin sore berhembus, suara gemerisik daun yang tertiup udara. Namun karena lama-kelamaan aku merasa bosan, aku ingat ketika itu 2 tanganku meraih sebuah dahan sangat kecil, berniat menggelantung sambil berayun dan aku tidak ingat apapun setelah itu. Tiba-tiba saja aku terbangun di ranjang dengan luka di punggung dan di kepala bagian samping kiri. Dan ternyata itu sudah hari ke-21 bulan Ramadan. Pikiranku benar-benar kacau saat itu. Orang-orang banyak yang katanya menjenguk, tetapi aku tidak merasa sakit. Kakakku memberikan obat luar berupa salep untuk ia gunakan di punggungku. Katanya banyak luka di sana.
Sungguh, aku tidak merasa sakit sama sekali. 2 hari berlalu, orang-orang kembali membicarakanku. Ibuku, dia merasa geram dengan pohon jambu itu, yang ia anggap menjadi penyebab aku kecelakaan. Karena itu, ia menebang pohon tersebut sehari setelah aku jatuh. Mereka menceritakan semua padaku. Mereka bilang, aku jatuh tepat di atas kuburan nenek buyutku. Kepalaku hampir saja menimpa sebuah batu besar penanda makam, namun mujur, masih meleset dan hanya menimpa batu kerikil dan tanah kuburan yang keras. Tetapi luka-lukanya tidak boleh disepelekan. Aku diberitahu bahwa keadaan sangat ricuh sesaat setelah aku ditemukan jatuh. Kakakku berteriak-teriak meminta tolong sembari memangku tubuhku yang terkulai tak sadarkan diri. Ibuku kelimpungan menangis mengira aku, ya Tuhan, dia mengira aku mati. Orang-orang berdatangan penasaran, siapa anak kecil yang katanya jatuh dari pohon jambu di waktu hendak berbuka puasa. Orang yang biasa menabuh beduk bertanda buka puasa, ia malah ikut mengerumuniku dan melewatkan waktu berbuka tanpa menabuh beduk. Akhirnya orang-orang heran kenapa waktu berbuka hari ini terasa lama. Salahkan si penabuh beduk itu. Mereka juga bilang bahwa aku dibawa ke kakek buyutku yang sebelumnya menyumpahiku. Kakek dukun itu menjampi-jampi dan menyemburkan air dari mulutnya tepat di wajahku. Iyuh, katanya aku celaka karena ulah jin yang iseng di sore hari, menjelang malam atau sanekala. Kata mereka pula, aku sempat sadar, namun demi apapun aku tidak ingat. Dan katanya, karena jampi-jampi kakek buyutku tidak mujarab, akhirnya aku dibawa ke klinik dan luka tak terlalu besar di kepalaku dijahit di sana. Kakak dan pamanku yang membawaku dengan sepeda motor. 3 hari berlalu di mana ingatanku mulai pulih. Saat keadaan kembali normal, aku mulai berpuasa kembali karena merasa sudah sehat. Perlahan aku mengingat mengapa aku sampai jatuh. Aku ingat mainan dari lilin berwarna merah itu. Aku juga ingat, aku sempat sadar ketika orang-orang mengerumuniku dan aku memanggil ibuku dengan lirih. Aku ingat ketika dipelukan kakakku saat dibawa motor, mataku terbuka dan melihat pemandangan kabur malam hari dengan lampu-lampu di jalan raya dan suara deru kendaraan. Saat aku di klinik sedang ditangani seorang dokter pun, aku ingat semuanya. Aku jadi banyak melamun setelah itu, hingga suatu pagi setelah mandi, aku kembali mengingat sesuatu. Aku ingat pernah melihat bangkai mayat perempuan berbadan gemuk mengambang di rawa. Tubuhnya semakin besar karena membengkak di air. Dan aku ingat, aku turun ke rawa dan mencium bau busuk dari bangkai tersebut. Bahkan aku ingat, beberapa belatung dari bangkai itu menggerayangi betisku. Rasanya geli. Beberapa hari kemudian, saat berbuka puasa, 2 hari menjelang lebaran, di kepalaku teringat sesuatu. Aku berjalan di atas tumpukan mayat dengan kaki telanjang. Aku dapat merasakan kakiku menginjak tulang belulang dan daging manusia yang sudah menghitam. Jumlahnya banyak, benar-benar sebuah tumpukan mayat. Terakhir, aku teringat di mana aku memasuki sebuah gua yang dialiri sungai. Gua itu gelap, dingin, dan senyap. Aku melihat cipratan darah di beberapa batu sungai yang kulewati, serta sebagian air sungai yang mengalir berwarna merah berbau anyir. Hanya dalam ingatan itu aku tidak sendirian. Seorang pria yang tak kukenali wajahnya mengatakan padaku bahwa seorang anak kecil telah terbunuh di gua tersebut. Aku ragu, sempat bertanya pada diri sendiri, apa benar peristiwa dalam ingatan itu benar-benar pernah aku saksikan selama aku hidup, dan kapan tepatnya? Waktu itu aku terlalu kecil untuk memahami semua itu, jadi aku tidak menganggap hal itu serius. Aku pikir itu hanya mimpi buruk di malam hari. Tidak aku ceritakan kepada siapapun. Aku beraktivitas seperti biasa, bermain, sekolah. Tetapi untuk beberapa waktu, aku tidak mencoba memanjat pohon lagi. Masih ada sedikit rasa trauma ketika melihat pohon tinggi. 11 tahun berlalu, tepatnya saat aku menginjak usia kepala 2. Kejadian terjatuh dari pohon jambu itu selalu terbayang hingga aku dewasa. Aku berusaha melupakannya karena menurutku itu peristiwa yang memalukan. Tetapi ingatannya malah semakin jelas.
Di usia 10-13 tahun tak jarang teman-temanku mengejekku karena kejadian itu. Mereka memanggilku si bocah dekil yang jatuh dari pohon menimpa kuburan. Menyebalkan. Dan terkait ingatan-ingatan janggal itu, aku justru dihadapkan dengan situasi yang berat selama menjalani tahun itu. Yang pertama, ketika itu aku tengah pulang dari tempat kerjaku di sebuah toko pakaian. Aku pulang dengan angkutan umum hanya sampai gapura perbatasan kampung. Selebihnya berjalan kaki cukup jauh hingga sampai ke rumah. Hari sudah mulai gelap dan lampu jalan hanya beberapa yang sudah menyala. Ketika sedang menyusuri jalan menuju rumah, aku melihat kerumunan orang di pinggir danau. Meskipun aku harus segera pulang, tetapi aku penasaran apa gerangan yang terjadi di sana. Akhirnya aku menghampiri dan menyelusup di antara kerumunan tersebut, hingga terlihat garis polisi di pinggiran danau yang menghentikan langkahku. Terdengar dari riuh orang-orang membicarakan sesuatu di ujung danau, tetapi tidak jelas. Terlihat beberapa orang dengan pelampung oranye turun ke danau. Aku belum mengetahui hendak apa mereka sampai mencemplungkan diri ke danau. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menarik sesuatu di balik rimbunan tanaman rambat yang ada di ujung danau. Alangkah terkejutnya aku saat beberapa orang pria itu menarik mayat seorang perempuan ke permukaan. Tidak mungkin. Mataku terbelalak dan tak berkedip melihat mayat itu. Mayat yang sama yang aku ingat setelah peristiwa terjatuh dari pohon jambu dulu. Perempuan berbadan besar. Tubuh sudah membengkak. Hanya saja bukan digerayangi belatung, melainkan ikan-ikan kecil yang memakan bangkai perempuan tersebut. Aku tidak tahu apakah dia warga kampung sini atau bukan. Dilihat dari kondisinya, sepertinya sudah berhari-hari berada di air. Satu bola matanya sudah hilang. Entah hanyut di air atau ditelan ikan yang lebih besar. Perutku terasa mual saat itu, dan aku memutuskan untuk segera pulang. Beberapa hari setelah penemuan mayat perempuan itu, diketahui dari keterangan polisi bahwa wanita itu memang bukan warga kampung ini, karena tidak ada laporan orang hilang sejauh ini. Identitasnya sulit diketahui karena wajahnya sudah hancur. Namun setelah dilakukan otopsi, perempuan malang itu mengalami luka akibat benturan benda tumpul yang terlihat dari retakan tulang bahunya. Tulang lehernya dinyatakan mengalami patah, diduga akibat pukulan juga. Aku tak berbicara pada siapapun tentang apa yang telah kualami. Aku yakin mereka akan sulit untuk percaya. Dan di sisi lain, sesuatu seolah menghalangiku untuk membicarakan tentang ingatan-ingatan itu pada orang lain. Tidak sampai di situ, penemuan mayat lain kusaksikan 3 bulan setelahnya. Saat aku tengah mengerjakan tugas kuliahku, mungkin sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba suara ledakan terdengar dari jauh. Itu jelas membuatku terperanjat kaget, namun tak terlalu kuhiraukan. Lagi pula saat itu aku mengenakan earphone yang menyumbat telinga, menikmati alunan musik kesukaanku. Barulah saat pagi hari pukul 5, terdengar kabar bahwa terjadi kebakaran di sebuah rumah di kampungku, namun di RT yang berbeda. Kalau tidak salah RT 9. Awalnya aku tak ingin pergi ke sana. Namun setelah salat subuh, ibuku mengajakku untuk melihat TKP. Akhirnya aku buru-buru mengenakan kardigan melar yang menggantung di pintu dan berangkat hanya berjalan kaki bersama ibu. Sampai di tempat kejadian, orang-orang banyak berkerumun. Para petugas pemadam kebakaran hilir mudik berusaha memadamkan si jago merah. Namun mereka kesulitan memasuki rumah karena api begitu besar. Mereka hanya memberi peringatan jika ada korban yang masih hidup terjebak di dalam rumah itu. Namun tidak pernah ada sahutan atau teriakan minta tolong. Kabarnya, rumah itu dihuni oleh satu keluarga yang cukup banyak, dan sudah 4 jam api belum juga padam. Sumber air yang digunakan juga hampir habis. Syukurlah, tanpa ada yang menyangka, hujan turun dengan sangat deras. Begitu deras hingga tak lebih dari setengah jam, api pun padam secara keseluruhan. Rumah yang sudah hangus, itu hanya menyisakan dinding-dinding yang ikut menghitam. Saat para petugas keselamatan segera memasuki rumah itu, sekonyong-konyong saat menyusuri ruang yang ada, mereka terkejut menyaksikan sesuatu di salah satu ruangan rumah yang hangus itu. Karena aku dan beberapa warga sebelumnya sengaja mendekati rumah itu,
Aku melihatnya juga, dan orang-orang sama terkejutnya. Tetapi sesuatu terjadi padaku. Jantungku berdebar, pikiranku kolang kabut. Aku mengajak ibuku untuk segera kembali ke rumah, namun ia menolak. Jadi, kuputuskan pergi sendirian. Saat di rumah, kurasakan keringat dingin mulai bercucuran, namun aku masih bisa berbuat sesuatu. Aku buru-buru masuk ke kamarku, bahkan refleks ku banting pintu kamar ketika berniat menutupnya. Kubaringkan tubuhku di ranjang meski tak henti gemetar. Perlahan ku tenangkan diri sendiri, hingga beberapa saat kembali terkendali. Tetapi pikiranku masih melayang. Aku teringat kembali peristiwa itu. Di rumah yang baru saja dilalap api itu, aku melihat sesuatu yang ditemukan para petugas pemadam. Sama persis seperti yang ada di ingatanku ketika usiaku 9 tahun. Salah satu ingatan janggal setelah aku jatuh dari pohon jambu. Tumpukan mayat yang hanya menyisakan tulang belulang dan sedikit daging yang sudah menghitam ditemukan di rumah itu. Entah mengapa bisa seperti itu. Maksudku, mayat bertumpuk-tumpuk saat terjadi kebakaran. Apa mungkin mereka melakukan bunuh diri satu keluarga dengan meledakkan seisi rumah dan membiarkan tubuh mereka terbakar dengan menumpuk seperti itu? Terdengar tidak masuk akal. Setelah beberapa hari, terdengar kabar burung bahwa polisi sudah mempublikasikan perkara tersebut. Mereka mengatakan bahwa tumpukan mayat itu adalah satu keluarga penghuni rumah, terdiri dari suami dan istri, ibu mertua, serta 5 anak mereka yang paling besar berusia 20 tahun dan yang paling kecil berusia 12 tahun. Mayat-mayat yang langsung dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik tersebut dinyatakan merupakan korban dari pembunuhan terencana. Ada beberapa mayat yang di kedua tangan dan kakinya terikat tali yang hanya terbakar sedikit. Yang lainnya menyisakan abu, namun dapat diketahui bahwa itu adalah sesuatu yang sebelumnya mengikat tangan dan kaki mereka juga. Pada mayat laki-laki yang diyakini adalah kepala keluarga di rumah itu, terdapat bekas peluru di tengkorak bagian pelipis mata. Mujur, satu selongsong peluru yang tidak mempan terbakar api ditemukan tak jauh dari tempat tumpukan mayat-mayat itu. Untuk pelaku belum diketahui hingga saat ini. Beberapa warga yang julid meyakini bahwa yang membunuh seluruh anggota keluarga itu adalah si bapak sendiri atau kepala keluarga di rumah terbakar tersebut. Mereka mengira-ngira mungkin setelah mengikat seluruh orang di rumah dan membunuh mereka, entah dengan cara apa, kemudian tubuh mereka ditumpuk. Lalu setelah membakar seisi rumah, ia merebahkan diri di antara tumpukan tubuh yang sudah meninggal itu dan menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Sinting. Kenapa warga bisa sampai berpikiran sejauh itu? Tetapi, apa yang dikatakan mereka cukup masuk akal. Karena posisi mayat lelaki kepala keluarga itu berada di tumpukan paling atas. Tidak ada yang menjadi terdakwa atas peristiwa tersebut. Meskipun dicap sebagai kejadian pembunuhan terencana, polisi masih belum bisa menemukan siapa kira-kira pelakunya. Bahkan sampai berbulan-bulan kemudian. Setelah peristiwa yang selalu berkaitan dengan mayat itu, kondisi lahir maupun batinku berubah seiring waktu. Aku masih merasa ragu, lebih ketakut untuk menceritakan pengalamanku itu pada orang keluargaku. Dan aku mulai cemas berlebihan pada satu hal. Jika 2 dari ingatan-ingatan itu sudah terjadi, maka ingatan terakhir mungkin akan kutemui dan kembali mengguncang keadaanku. Setelah bulan demi bulan berganti, aku sampai di ingatan yang terakhir. Dan kumohon, maafkan aku sebelumnya. Saat itu musim hujan di bulan November. Aku berjalan berat menyusuri sungai yang berada jauh dari kampungku, jauh di dalam hutan. Bunyi kecipak beralun ketika botku menginjak air menggenang di cekungan tanah. Tanganku berayun lemas, membiarkan benda tajam di tanganku beradu dengan batuan di sungai, dan membuatnya berdenting setiap kali keduanya saling bertubrukan. Ingatan itu sudah terjadi beberapa saat lalu. Di dalam sebuah gua gelap, tak pernah tersentuh manusia lain. Aku melihat cipratan darah di setiap dinding gua, di batu-batu sungai, dan darah lain yang masih menetes di tubuh seorang mayat gadis kecil yang kini mengalir bersamaan dengan aliran sungai, membuat warna air sungai berubah menjadi merah sebagian.
Aku heran di mana seorang pria tak kukenal yang ada di dalam ingatanku waktu itu. Aku hanya sendiri di sana. Tadinya berdua dengan gadis kecil itu saat masih hidup. Kini, dengan isi kepalaku yang rasanya ingin meledak, aku berusaha melanjutkan setiap langkahku agar segera sampai di rumah dan bisa beristirahat. Aku benar-benar lelah saat itu. Tubuhku, juga pikiranku, rasanya aku ingin memukul kepala ini dan menghentikan semua suara-suara di dalamnya. Untuk sesaat kuhentikan kakiku. Aku duduk di sebuah batu cukup besar dan membersihkan noda-noda darah di pakaianku. Kubasuh juga tanganku yang sudah terbalur penuh dengan darah, yang bahkan sudah hampir mengering. Lengket sekali rasanya. Tak lupa darah yang melekat di golok yang sedari tadi kugenggam. Meskipun aku sudah selesai membersihkan diri, rasanya tubuhku masih kotor. Akal budiku masih cemar dan kukira akan selamanya coreng-moreng dan selalu begitu. Mengusap air mata yang tiba-tiba menetes tanpa kusuruh. Aku merasakan sebuah rintihan, pekikan pilu di lubuk sana, penyesalan karena ketidakmampuan bertindak. Namun bisikan-bisikan di kepalaku berkata lain. Justru aku merasa puas. Kutegakkan kembali tubuhku dan menjejakkan kaki dan melangkah keluar dari hutan menuju tujuanku, yaitu rumah. Sengaja kutinggalkan golok itu di tengah hutan sebelumnya. Saat tiba di rumah, ibuku sedang berada di dapur tengah memasak makanan. Dia sempat menanyakan dari mana saja aku seharian tadi. Aku hanya berdalih membohonginya. Ibuku tidak mengetahui bahwa aku baru saja pulang bermain-main dengan adik perempuanku. Ibu benar-benar tidak menyadari bahwa putri bungsunya itu tidak ada. Mungkin karena adikku itu sudah terbiasa pulang sore dari bermain. Saat hari mulai gelap, barulah seisi rumah mulai cekcok, saling menyalahkan karena lalai mengawasi anggota keluarga paling kecil itu. Ibu yang gampang panik menelpon orang tua teman-teman adikku. Ayah sudah lama pergi keluar mencari anak kesayangannya itu. Kakak laki-lakiku menyusuri kampung dengan sepeda motornya. Semuanya berharap dapat menemukan anak hilang tersebut. Sementara aku hanya melamun memandang keluar jendela di kamarku. Pura-pura menelpon guru ngaji dan guru sekolah adikku. Ingin sekali kuumumkan bahwa putri bungsu di rumah ini sudah tak ada. Jika tidak percaya, lihat saja ke sungai.